Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Puluhan siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Krian SD Mukrida, Sidoarjo, Jawa Timur, diwisuda setelah berhasil menghafal Al-Quran beberapa juz. Orang tua siswa mengaku bangga hingga tak kuasa menahan air mata saat para siswa sungkem dan memberikan sekuntum bunga. Seperti inilah suasana wisuda tahfiz dan imtihan di gedung SMK 1 Krian Sidoarjo. Mendadak pecah lantaran orang tua siswa tak kuasa membendung air mata ketika siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Krian atau Mukrida sungkem dan memberikan sekuntum bunga sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas bimbingan dari orang tua selama ini. Suasana penuh haru ini menyelimuti orang tua siswa karena bangga melihat anaknya diwisuda setelah berhasil menghafal Al-Quran beberapa juz. Wisuda tahfiz dan imtihan angkatan ketiga ini diikuti sekitar 84 siswa kelas 2 hingga kelas 6. Puluhan siswa itu ada yang hafal 1 juz, 2 juz, hingga ada yang mampu menghafal 3 juz. Dengan mengusung tema mengukir prestasi generasi teladan mulia dengan menghafal Al-Quran, diharapkan prestasi siswa-siswa SD Mukrida semakin meningkat dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Tema yang kita angkat adalah mengukur prestasi generasi teladan mulia dengan menghafal Al-Quran. Itu artinya kita berusaha dengan menghafal Al-Quran itu prestasi semakin meningkat gitu ya. Karena jargon sekolah kita adalah sekolah teladan mulia. Jadi kita berharap dari kelas 1 itu sudah mulai kita didik anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Target kita adalah anak-anak lulusan SD Muhammadiyah 2 kan itu lulusan yang minimal hafalannya itu juz 30. Juz 30 itu minimal. Nah, ini alhamdulillah beberapa anak ada yang juz 2 juz, 3 juz, ada bahkan kemarin alhamdulillah anak-anak ada yang sampai target sudah bisa menghafal 9 juz lulus dari SD Mukrida. Kepada anak-anak semuanya Bapak Ibu guru dan orang tua itu bersinergi untuk memberi semangat anak-anak senantiasa belajar atau semangat menghafal Al-Quran. Jadi itu harapan kita semuanya karena dengan Al-Quran itu akan kemuliaan itu akan menyertai kita semuanya. Salah satu siswa SD Mukrida berharap hafalannya terus bertambah sampai 30 juz dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Tak heran orang tua siswa yang menyaksikan langsung prosesi wisuda tahfiz dan imtihan kali ini mengaku bangga dengan prestasi yang dicapai anaknya. Oke, harapannya apa nanti dan cita-citanya? Harapannya bisa membanggakan orang tua, bisa hafal 30 juz, bisa meraih cita-cita. Masya Allah, saya sangat bahagia ya Pak ya, karena ini suatu pencapaian yang luar biasa buat anak saya, karena masih di kelas 2 tapi sudah ikut tahfiz juz 30, jadi saya sangat bangga, sangat senang sekali. Mulai menghafalnya sejak usia berapa, Bu? Anak itu menghafal sudah mulai mulai umur 4 tahun itu sudah mulai belajar menghafal dikit-dikit gitu. Bangga Pak, bangga sekali, Masya Allah. Tidak bisa, pokoknya bangga sekali anak saya bisa juz 30 ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa nambah lagi capaiannya. Harapannya saya sih berharap sampai 29 sampai sebanyak mungkin lah pokoknya anaknya bisa hafal beberapa juz. Pihak sekolah menyatakan akan terus meningkatkan hafalan Al-Quran bagi siswa SD Mukrida, sehingga setiap tahun jumlah siswa tahfiz terus bertambah. Pasalnya angkatan pertama dan kedua dinilai sukses karena ada siswa yang mampu menghafal Al-Quran sampai 9 juz.
Pihak sekolah juga meminta orang tua siswa untuk terus bersinergi dalam mendukung siswa-siswi SD Mukrida agar tetap semangat menghafal Al-Quran saat berada di lingkungan rumah masing-masing. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai penunjang kebutuhan sarana prasarana para siswa dan juga sekaligus sebagai unit usaha sekolah, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo meresmikan Smamda Dormitory yang diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo meresmikan Smamda Dormitory yang lokasinya tak jauh dari gedung utama SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Smamda Dormitory merupakan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menginap siswa boarding dan juga dapat dimanfaatkan para warga Muhammadiyah maupun umum, layaknya Hotel Bintang 5. Dengan pelayanan dan fasilitas yang setara Hotel Bintang 5, Smamda Dormitory memberikan tawaran tarif yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Turut hadir meresmikan Smamda Dormitory, Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Mukti, sekaligus melakukan room tour tiap fasilitas yang ada di Smamda Dormitory. Baginya, ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk lembaga pendidikan selain untuk pelayanan pendidikan, tapi mampu secara mandiri mendirikan gedung ini tanpa bantuan spesial rupiah pun dari pemerintah. Sudah saya tinjau secara langsung, fasilitasnya sangat bagus, bersih, dan mudah-mudahan ini bisa dapat bermanfaat untuk mendukung kesuksesan pembelajaran khususnya di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan juga pembelajaran dalam konteks luas di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Ini merupakan terobosan, Pak? Ini saya kira merupakan sebuah terobosan yang sangat penting agar pendidikan terintegrasi antara sistem yang berasrama dengan sistem yang biasa. Dan kalau kita coba lihat kebijakan Pak Presiden juga di antara program pendidikan yang beliau tekankan adalah pendidikan yang juga memang dilengkapi atau bahkan dibina dengan sistem asrama. Nanti walaupun belum seluruh murid berada di sini karena daya tampung yang masih terbatas, ini merupakan bagian dari penyiapan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo untuk murid-murid yang memiliki prestasi, yang memiliki kemampuan yang tinggi ditempa secara khusus di asrama. Sedangkan Ketua PDM Kabupaten Sidoarjo Zoul Milal yang turut mendampingi peresmian Smamda Dormitory mengajak warga Muhammadiyah Sidoarjo dan sekitar untuk dapat menikmati berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Smamda Dormitory ini. Kita pertama ucapkan selamat atas diresmikannya dormitory Smamda. Dormitory ini sangat bermakna dalam arti akan bermanfaat sangat besar, pertama bagi mahasiswa, bagi para siswa Smamda, dan juga bagi untuk menunjang keuntungan ekonomis yang akan mendukung proses pembelajaran yang ada di Smamda. Diharapkan proses pendidikan yang ada di dormitory itu juga bisa mendukung meningkatkan kompetensi siswa yang tinggal di dormitory itu, dan juga menguntungkan, memudahkan bagi para wali murid yang akan ada acara di manapun itu bisa menempati dormitory yang sudah disiapkan oleh Smamda. Kita akan sampaikan sosialisasikan ke cabang-cabang bahwa dormitory Muhammadiyah yang ada di Smamda ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, baik keluarga Muhammadiyah dari manapun, baik mereka dari sekitar Sidoarjo maupun di luar Sidoarjo, terutama yang mereka punya hajat atau punya kepentingan yang harus dilaksanakan dan menginap di Sidoarjo mendekati kampus ini atau di Humsida atau di Smamda, di PDM atau di PCM, bisa menempati dormitory yang kita pilih. Sementara itu, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Zainul Arifin bersyukur atas diresmikannya Smamda Dormitory dan berharap fasilitas ini dapat semakin meningkatkan pelayanan Smamda Sidoarjo. Saya sampaikan kepada media, khususnya untuk TVMU, hari ini tanggal 10 Mei, Alhamdulillah Smamda Dormitory telah diresmikan. Yang kemarin peletakan batu pertama diletakkan oleh
Prof. Mukti selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat ini beliau menjadi menteri, kami juga mengikuti dalam 1 tahun berjalan. Tanggal 13 Januari peletakan batu pertama, di tanggal 10 Mei ini kita launching, kita resmikan Semamda Dormitory. Insya Allah akan digunakan sebagai asrama siswa putri, ada 30 ruang yang digunakan dan kapasitas 120 siswa atau santriwati, dan ada hall di atas, ada 2 hall kapasitas 200 dan kapasitas 60, dan untuk yang bawah ada 18 kamar. Insya Allah akan membantu perekonomian sekolah dan menjadi unit usaha sekolah, karena di situ akan dijadikan semacam hotel untuk Semamda Sidoarjo. Kami menyampaikan kepada masyarakat Sidoarjo bahwa Semamda Sidoarjo telah membuka Semamda Dormitory, di mana ruang tersebut bisa digunakan, kamar-kamar tersebut bisa digunakan untuk umum, dan kita sewakan untuk umum bisa digunakan 1 kamar kapasitas 2 orang dengan fasilitas seperti hotel bintang 5. Ya, insya Allah kalau ada yang punya hajat, Anda punya mengundang keluarga dan mau datang ke Sidoarjo bisa menginap bermalam di sana. Harganya insya Allah terjangkau. Muhaimin memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berbagai cara dilakukan untuk menghafal Al-Quran. Di Sidoarjo, Jawa Timur, SD Muhammadiyah 2 Krian membagi resep cara cepat dan mudah dalam menghafal Al-Quran. Tentunya setelah hafal Al-Quran harus memaknai isi kandungan Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara cepat menghafal Al-Quran ini disampaikan oleh Kepala SD Muhammadiyah 2 Krian Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Nanang Rauful Akbar, di sela-sela wisuda tahfidz dan imtihan siswa SD Mukrida di Gedung Serbaguna SMK 1 Krian. Nanang Rauful Akbar menyebutkan menghafal Al-Quran harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, bacaan Al-Quran juga bisa dipakai saat menunaikan ibadah sholat sunnah secara pribadi, sehingga mampu menghafal 30 juz, dan setelah hafal harus dipertahankan hafalannya. Jika sudah melangkah menjadi tahfidz, setiap hari harus melakukan murojaah, karena jika tidak pernah murojaah, hafalan itu bisa hilang. Usai menghafal Al-Quran 30 juz, juga bisa melanjutkan menghafal hadis pendek maupun hadis pilihan. Khususnya yang tahfidz, ya, terus laksanakan, terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah. Menghafal Al-Quran itu mudah, gampang, tidak susah. Ya. Pesan pandangan pertama, lanjutkan tahfidz semangat menghafal kalian. Kenapa kok pandangan kok bisa pada kelas 6? Karena kelas 6 sebentar lagi sudah meninggalkan usia SD. Ketika SMP jangan berhenti menghafal. Misal, Anda sudah menghafal juz 30, lanjut berikutnya. Lanjut juz 29, juz 1, juz 2, juz 3 berikutnya. Sampai hafal 30 juz. Itu menghafalkan hadis-hadis sohih. Nah, jangan lupa hadis-hadis pendek, hadis pilihan yang ada di buku pelajaran kuliah di belakang, ada 85 hadis. Insya Allah anak sudah mulai hafal. Kemudian pesan yang kedua, singkat saja. Pesan yang kedua, pertahankan anak-anak ya, pertahankan hafalan kalian. Menghafal itu mudah, yang agak sulit agak ya, itu mempertahankan hafalan. Tapi itu tidak ada, sebenarnya tidak ada hal yang sulit. Caranya bagaimana Pak? Dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Tipsnya adalah ketika sholat sunnah, nah dibaca. Sholat ketika sendirian ya. Allahu Akbar. Rakaat pertama membaca juz 29. Rakaat kedua juz 30. Nah. Kekurangan dari hafalan anak-anak adalah ketika
di Murojaah itu bisa lenyap dan hilang. Jadi kalau sudah melangkah untuk menjadi tahfidz Al-Quran, maka sekali-kali tidak boleh meninggalkan yang namanya murojaah. Murojaah harus terus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadi berpesan, membaca, menghafal Al-Quran bukanlah akhir dari tujuan kita belajar Al-Quran. Membaca, menghafal Al-Quran awal supaya kita bisa memaknai isi kandungan Al-Quran, memaknai isi kandungan Al-Quran, dan yang paling penting adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah hafal Al-Quran, maka perilakunya dijaga. Karena orang luar melihat itu bukan kalian hafal berapa, tapi perilaku keseharian kalian itu seperti yang ada di Al-Quran. Bisa tidak? Kalau sama orang tua itu wajib berbakti. Kalau disuruh orang tua wajib dilaksanakan. Sudah tahu, sudah hafal Al-Quran, tapi ketika diperintah oleh orang tua membuat orang tua marah, membuat orang tua jengkel. Ini kebalikan dari tujuan menghafal Al-Quran. Jadi kalau sudah hafal Al-Quran, maka harus dimaknai dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah anak-anak, insya Allah kalian akan menjadi penghuni surga. Seorang hafiz harus mampu memaknai isi kandungan Al-Quran dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku seorang hafiz terjaga dengan baik dan mampu membuat orang lain bahagia. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 120 peserta hadiri acara tasyakuran Milad Pemuda Muhammadiyah dan koordinasi Diklat Kokam Lamongan. Acara ini menjadi momentum penguatan Kokam sebagai pilar keseimbangan negara. Senin sore 12 Mei 2025, kafe dan resto Geria Jawi di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dipadati peserta dari berbagai pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah se-Lamongan. Mereka hadir untuk mengikuti tasyakuran milad dan koordinasi Diklat Kokam yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Lamongan. Acara ini mengusung tema Milad Pemuda Muhammadiyah Lamongan, momentum menguatkan Kokam sebagai pilar keseimbangan negara. Ahmad Labib yang pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2015-2018 memberikan pemaparan tentang kondisi ekonomi global serta pesan moral kepada peserta Diklat Kokam. Pihaknya mendorong agar Kokam memiliki kesadaran aktif dalam mencegah kriminalitas dan menjaga tatanan masyarakat. Ahmad Labib juga menegaskan Kokam bukan hanya pasukan penjaga acara, tapi Kokam punya peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Dalam konteks ekonomi global saat ini, peran kader muda yang militan dan peduli ketertiban itu penting. Artis Oci ya. Jadi hari ini kita sharing dengan kawan-kawan pemuda tentang beberapa hal. Yang pertama terkait kegiatan mereka yang sedang merayakan milad. Saya berharap pemuda Muhammadiyah tetap menjadi pelangsung, penerus, dan pengamal gerakan Muhammadiyah. Yang kedua, saya tadi memberikan pesan agak khusus tentang pentingnya memberikan pemahaman dan bekal kepada Kokam agar menjadi penyeimbang terhadap gerakan-gerakan paramiliter yang sekarang banyak bermunculan tapi cenderung ke arah premanisme. Nah, ini Kokam perlu dikuatkan lagi supaya menjadi kekuatan alternatif yang saya percaya Kokam ini tidak akan mengarah ke premanisme, tapi menjadi penyangga, termasuk menjadi faktor untuk memperkuat ideologi bangsa dan negara. Yang ketiga, juga memberikan berdiskusi dan sharing tentang
pentingnya penguatan gerakan ekonomi yang berbasis langsung ke masing-masing individu di Pemuda Muhammadiyah. Jadi saya berharap tadi Pemuda Muhammadiyah punya satu konsep gerakan ekonomi yang berbasis kewargaan, tidak melulu pendekatan organisasi, tapi langsung ke jamaahnya. Nah, itu nanti bisa bersinergi dengan kami di Komisi 6. Saya kira itu, terima kasih. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lamongan Husnul Abid Saputra menegaskan pentingnya rekrutmen dan pembinaan kader Kokam di setiap ranting. Penguatan struktur dan peran Kokam dinilai sebagai strategi untuk memperkuat peran pemuda dalam kebangsaan dan keumatan. Abid juga menegaskan totalitas pemuda di tingkat cabang dan ranting adalah indikator keberhasilan dan targetkan setiap ranting memiliki 2 kader Kokam aktif. Kegiatan ini satu dalam rangka resepsi milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-93. Sebenarnya konsep ini adalah yang pertama adalah kita adakan di alam bebas. Jadi kita sharing, ngopi bersama, santai, gayeng dan lain sebagainya. Namun karena keadaan kemudian kita beralih ke indoor seperti ini, yang kemudian kita terkait dengan kegiatan ini adalah satu, koordinasi konsolidasi Pemuda Muhammadiyah se-daerah Lamongan dan juga suksesi daripada kegiatan Diklat Sarkokam yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30, 31 Mei dan tanggal 1 Juni 2025 ini. Untuk teman-teman sekalian, seluruh pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah se-daerah Lamongan, mari kita sekali lagi bersinergi untuk penguatan organisasi, terutama kita adalah totalitas untuk Pemuda Muhammadiyah dimanapun kita berada, di daerah, di cabang, di ranting, semuanya mari kita totalitas dalam berorganisasi. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi organisator-organisator yang andal, penuh dedikasi dan juga bermanfaat untuk lingkungan dan sesama kita. Melalui agenda milad dan diklat Kokam ini, Pemuda Muhammadiyah Lamongan berupaya mengukuhkan komitmen dan perannya dalam menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas bangsa. Adi Familo memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Mempererat hubungan antara kepolisian dan organisasi masyarakat Islam, Kapolres Lamongan melakukan kunjungan silaturahmi ke pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Kunjungan tersebut digelar di Aula PDM Lamongan pada Rabu 14 Maret 2025. Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto melakukan kunjungan silaturahmi ke pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Acara yang digelar di Aula PDM Lamongan ini dihadiri oleh 25 peserta, terdiri dari anggota PDM Lamongan serta jajaran Polres Lamongan. Sodikin, Ketua PDM Lamongan, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Kapolres Lamongan. Sodikin menegaskan bahwa hubungan antara ulama dan umarok di Lamongan selama ini sudah sangat baik. Sodikin menyampaikan agar kolaborasi ini terus ditingkatkan dalam berbagai kegiatan sosial, dakwah, dan kemasyarakatan. Kepolisian dan Muhammadiyah terus berjalan harmonis, saling memperkuat jaringan demi kebaikan umat dan keamanan daerah. Hari ini Polres Lamongan berkunjung ke pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, menindaklanjuti ukhuwah antara ulama dan umarok, dan memang kita hanya berbagi tugas saja. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Quraisy itu kan ada falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi sebagai pimpinan itu kita punya tugas untuk membimbing, mengarahkan, berdakwah agar jamaah kita ya'budu rabb hadzal bait. Itu sebagian besar adalah tugas dakwah kita. Lah Bapak-bapak dari Polres, wa amanahum min khauf. Itu tugas keamanan. Jadi saya kira dengan bersinergi ini kita akan semakin memantapkan tugas kita masing-masing dan benar-benar Lamongan dalam keadaan aman, sekali lagi aman, tentram, masyarakatnya juga harmonis. Terima kasih.
Sementara itu, AKBP Agus Dwi Suryanto Kapolres Lamongan memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres baru di hadapan pengurus PDM Lamongan, juga menyampaikan pentingnya membangun kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. AKBP Agus Dwi Suryanto datang untuk berkenalan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh ormas Islam, terutama Muhammadiyah. Ia ingin bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lamongan. Pada hari ini kami melaksanakan silaturahmi ke PDM Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Ketua dan semua pengurus. Tentunya dalam hal ini dalam rangka silaturahmi merajut kebersamaan, kami dari Polres Lamongan bersama para PJU hadir di sini. Banyak yang kita diskusikan, utamanya terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depan, dan utamanya dalam hal leading sektor kami dalam rangka Harkam Tipmas. Kami tentunya tidak bisa sendiri, kami menggandeng seluruh stakeholder termasuk seluruh segmen yang ada di masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Lamongan ini yang guyup rukun adem ayem menuju masyarakat yang lebih maju dan lebih sukses di kemudian hari. Demikian. Pesan buat warga Lamongan? Tentunya pesan buat warga Lamongan, ya, aman itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Lamongan yang aman dan kondusif untuk kita bisa berbuat lebih baik lagi dan selalu melakukan hal yang positif untuk diri pribadi dan untuk Kabupaten Lamongan, sehingga akan tercipta suatu bentuk pembangunan secara sumber daya manusia dan infrastruktur yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya di Kabupaten Lamongan. Demikian. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Polres Lamongan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan organisasi keagamaan di daerah. Adi Familo memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.